Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Astuti, NIM 20419014. Saya dari kelas 4F, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahararah. 1. Pengertian tahararah. Pengertian tahararah menurut bahasa, tahararah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nudufatu, yang artinya bersih atau suci. Menurut istilah, tahararah adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Seterusnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya adalah suci, bersih atau kesucian badan yang diwajibkan bagi orang yang beribadah. Seterusnya, tahararah yaitu berarti suci dari hadas dan najis, yang mana berada dalam keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Selanjutnya, hukum tahararah. Surah Al-Maidah ayat 6 tertulis bahwa, "Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku-siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki sampai kedua mata kaki." Seterusnya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Hukum tahararah yang selanjutnya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tahararah hukumnya wajib. Macam-macam tahararah. Tahararah ma'anawiyah adalah bersuci rohani, berarti anak perlu membersihkan diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, ria, dan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lain sebagainya. Macam-macam tahararah yang seterusnya, tahararah hisyah berarti bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran dan juga hadas kecil dan besar. Pada tahararah jenis ini, anak bisa melakukannya menggunakan air seperti berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Pembagian air tahararah. 1. Air suci yang menyucikan ialah air mutlak atau yang murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Yang kedua, air suci yang dapat menyucikan ialah air musyamas, air yang tidak dipanaskan melalui cahaya matahari, yang diletakkan di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air suci tapi tidak dapat menyucikan ialah air mustamal atau telah digunakan untuk bersuci, yang dapat menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat, air mutanajis atau disebut juga air yang terkena atau kemasukan najis sedangkan jumlahnya kurang sehingga dapat menyucikan. Yang kelima, air haram. Pengertian air haram. Air haram ialah air yang diboleh dengan cara mencuri atau mengambil tanpa izin pemiliknya, sehingga air itu tidak dapat menyucikan. Tata cara pelaksanaan. 1. Berwudu. Menurut syarat, tahararah dengan berwudu dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat.
Sebagaimana yang diketahui, syarat sah menunaikan sholat adalah melakukan wudhu. Taharah wudhu dilakukan dengan membaca niat terlebih dahulu. 2. Niat mengambil wudhu, yaitu nawaitu wudhu'a li raf'il hadasi ashari fardun lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Tata cara pelaksanaan wudu, fardu wudu. 6 perkara selanjutnya yaitu membasuh seluruh muka, membasuh kedua telapak tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian rambut atau kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Tertib yang artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri mana yang harus diakhiri. Tata cara pelaksanaan yang kedua yaitu tayamum. Taharah tayamum biasanya digunakan untuk seseorang yang tak bisa melakukan wudhu atau mandi wajib. 1. Meletakkan dua telapak belah tangan ke atas debu, misalnya debu yang ada pada kaca atau tembok, lalu usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Yang kedua, mengusapkan dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali. Yang ketiga, memindahkan debu kepala anggota tubuh yang diusap. Yang keempat, perlu diperhatikan mengusap di sini berbeda dengan wudhu menggunakan air, cukup dengan mengusapkan saja. Tata cara pelaksanaan yang ketiga yaitu mandi wajib. Mandi wajib menjadi syarat murni untuk bersuci. Meski terlihat bersih, namun bukan berarti setelah mandi kita sudah suci. Yaitu niatnya nawaitu ghusla li raf'il hadasi akbari fardun lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara pelaksanaan 1. Membaca niat harus dibarengi menyiram tubuh dengan air secara merata. Yang kedua, mengguyur seluruh bagian luar badan tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya, sedangkan bagian tubuh tersebut harus dengan air mengalir.